dari performa yang kalian dapatkan, kalian masih bisa diandalkan lah prosesor ini. Jadi kelebihan dari prosesor ini itu apa? Kelebihannya menurut gua ya, prosesor ini tuh menjadi prosesor yang Oke, selamat datang kembali di Gonam Tech. Pada kesempatan kita kali ini kita bakalan ngopi dulu lagi, ngomongin kompi jadul di mana kita membicarakan komponen-komponen jadul dan mempertimbangkan apakah prosesor jadul itu atau mungkin komponen jadul itu masih relevan di 2020 atau mungkin beberapa tahun ke depan atau tidak. Ya, pada kesempatan kali ini kita bakalan ngopi dulu tentang Core i5 4460 Intel generasi keempat yang dikasih nama Haswell. Langsung aja kita ke spesifikasinya dulu ya, seperti biasa ngopi dulu. Kalau si Core i5 4460 ini masih memiliki litografi 22 nanometer dan dia itu diluncurkan tahun 2014 dan memiliki 4 core dan 4 thread ya. Ini threadnya masih 4. Base clocknya juga nggak gede banget tapi nggak kecil juga, 3,2 GHz dan turbo frekuensinya sampai dengan 3,4 GHz. TDP-nya juga nggak benar-benar gede ya, lumayan ini untuk ukuran komponen jadul masih nggak gede juga dan nggak kecil juga. Tapi kalau untuk kita ngelihat ke beberapa prosesor modern, 84-nya udah lumayan gede sih, udah lumayan tinggi. Selanjutnya, si Core i5 4460 ini sudah support sampai dengan 32 GB RAM. Jadi kalau kalian emang pengen nambah sampai 32 GB, it's okay. Dan dia juga support speed RAM-nya sampai dengan 1600 saja. DDR3 ya. Jadi Haswell ini prosesor Intel yang masih DDR3. Jadi setelah dia rilis Haswell, dia ngerilis Broadwell generasi kelima, abis itu kalau ngerilis generasi keenam itu udah pakai memori DDR4. Jadi ini mau bisa dibilang terakhir kalinya ya si Intel ini ngeluarin prosesor di Haswell ini ya masih pakai RAM DDR3. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan iGPU yaitu Intel HD Graphics 4600. Dan ini ya nggak penting juga sih sebenarnya karena emang ya intinya masih bisa kalian jalankan tanpa menggunakan VGA card. Nah, sebelum kita lanjut dulu, jadi di sini di Haswell ini kan kalau kalian udah nonton video pembahasan gua tentang LGA 1150, Haswell ini ngeluarin prosesor dua gelombang. Yang pertama dua generasi, sorry. Yang pertama itu Haswell biasa, yang kedua Haswell Refresh. Nah, jadi gue bakalan ngambil satu aja dari Haswell biasa, yaitu 4460. Jadi gue nggak bakal ngambil 440 atau mungkin ke bawahnya. Dan gue bakal ngambil satu Haswell Refresh. Jadi nanti kalian di sini kalau yang nonton sampai video ini sampai kelar, pasti kalian lihat sini. Ini kalian request saja salah satunya. Jadi nanti kalau kalian emang udah request di like atau diapain gitu, terserah kalian. Bakalan gua bahas di video ngopi dulu selanjutnya Core i5 yang ngebahas Haswell Refresh. Jadi kita sekarang ini bahas yang Haswell-nya dulu, yang Haswell biasa aja. Oke, lanjut. Core i5 4460 ini deket-deketnya sama prosesor apa sih? Nggak bisa dibilang setara, cuma deket ya. Di sini kita lihat aja langsung mengacu ke Passmark Software, website CPU benchmark ini. Skor yang dihasilkan oleh Core i5 4600 itu 4790. Nah, saat loncat ke Haswell Refresh ini, i5 4690 itu loncatnya lumayan ya skornya kalau di skor CPU Mark ini. Jadi kalau pas gue lihat dari semuanya di sini, si Core i5 4460 ini paling dekat sama AMD FX 8320E.
yang udah punya 8 core ya. Skornya mendekati sama prosesor yang udah punya 8 core ya, tapi sama-sama masih memakai memori DDR3. Kalau loncat ke i3 generasi ke-6 ini ya tetap masih di atasnya, cuma ya nggak bener-bener, perbedaannya tuh sekitar ya berapa nih? Ya hitung aja lah 4100 ke 4790. Sedangkan kalau kita hitung ke generasi ke-6, i5 generasi ke-6 yang sama-sama punya 3,2 GHz itu dia udah loncat hampir 800 skornya ya. Jadi ini lumayan tinggi loncatan skornya karena memorinya juga udah ganti make yang memori DDR4. Terus kalau kita lihat sini APU ini udah A8 7600 ini agak tertinggal banget ya. Emang performa dari CPU-nya sendiri ini agak kurang bagus, mungkin bisa dibilang loyo ya untuk bersaing dengan prosesor-prosesor yang rilis di masanya yang dikeluarkan Intel. Oke. Terus saat kita udah lihat spesifikasinya, kita bakal ngomong berapa sih harga yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan si Core i5 4460 ini. Oke. Langsung aja kita lihat di sini harga yang ditawarkan ini berkisar Rp800.000, sekitar itu, mulai dari Rp800.000. Tapi kalau kalian bisa oke, mungkin kalian bisa dapat di bawahnya dari Rp800.000. Tapi ini menurut gua ya, loncatannya itu lumayan tinggi, bro. Dari generasi ketiga EV Bridge ya, dari EV Bridge ke Haswell ini loncatan harga prosesornya tuh lumayan tinggi. Kalau kalian ingat, gue pernah bahas ngopi dulu itu Core i5 3470 itu harganya berkisar 450 sampai 500-an. Ini langsung loncat ke 800, bro, nambah 300.000. Jadi waduh, ini gede banget sih, lumayan. Jadi di harga segini juga kalau kita lihat market ya, dengan harga 800.000 ini kita juga udah bisa dapat Ryzen 1200, Ryzen generasi pertama 1200. Harganya juga deket-deket sama yang bekas, tapi ya deket-deket sama Rp800.000 dan udah make memori DDR4. Tapi jangan berhenti di situ dulu ya. Kalau melihat dari segi performa, Ryzen 1200 sama prosesor i5 4460 ini performanya nggak bener-bener jauh, atau mungkin bisa dibilang ya identik kali ya. Karena emang si i5 4460 ini walaupun dia tuh jadul, gue bisa ngomong kalau prosesor ini masih bisa dibilang powerful kali ya, dengan memori DDR3-nya, karena emang dia ini hitungannya emang powerful sih kalau menurut gue. Ya jadi kalau dibandingkan dengan Ryzen 1200 ini, ya walaupun pasti Ryzen lebih unggul, tahu gue juga, karena emang pertama dari segala hal lah, dari soketnya, dari mungkin memorinya apa segala macam. Cuma kalau kita lihat dari performa yang dihasilkan itu identik. Jadi bagi kalian yang emang punya motherboard LGA 1150, kalian bisa sih sebenarnya ngambil ini jadi pilihan kalian ya, daripada membazir kan motherboardnya nggak dipakai. Terus di sini juga ada Core i5 4440. Kenapa gue nggak bahas? Karena emang ini tuh jarang banget gitu kan. Malah harganya jadi lebih mahal daripada si 4460, yang padahal ini 4460 itu lebih tinggi daripada 4440. Ya di sini lihat harganya malah jatuhnya lebih mahal, walaupun ada yang 720, cuma yang lain tuh 900, 800, harganya malah sama. Ya jadi gue ngambil keputusan untuk nggak bahas yang 4440, gue bahasnya yang 4460 aja. Terus dengan prosesor harga 800 ribuan ini, apa sih performa yang bakal kalian dapatkan dari prosesor jadul yang masih memakai memori DDR3 ini?
Oke, itu dia Intel Core i5 4460. Kesimpulannya, walaupun harga dari Intel Core i5 4460 ini bisa dibilang agak tinggi, cuma dari performa yang kalian dapatkan, kalian masih bisa diandalkan lah prosesor ini. Jadi kelebihan dari prosesor ini itu apa? Kelebihannya menurut gua ya, prosesor ini tuh menjadi prosesor yang apa namanya, masih oke sih, karena walaupun masih memiliki 4 core dan 4 thread, performa yang diberikan oleh prosesor ini tuh masih bersaing. Apalagi kalau kalian juga mau mainkan game-game di 2020 ini, ya masih oke jalanin game juga di 2020 ini. Kalau menurut gua sih itu aja sih, output yang dikeluarkan dari prosesor ini tuh masih bisa dibilang oke. Cuma ya kekurangannya nih. Kita berbicara masalah kekurangannya, ini banyak banget kekurangannya. Yang pertama, kalian harus pertimbangkan kalau kalian emang pengen beli prosesor ini dan emang build baru ya, bukan emang kalian punya motherboardnya. Kalau kalian pengen build baru, pertimbangan membeli prosesor ini tuh agak berat karena emang harganya tuh mahal gitu loh. 800 itu menurut gua mahal, walaupun dibandingin dengan Ryzen 1200 juga agak sedikit-sedikit mepet-mepet gitu kan performanya, cuma mahal. Dan yang kedua, memorinya tuh masih DDR3 gitu. Di harga segitu tuh kalian bisa dapat prosesor yang lebih oke. Mungkin dari gue bilang tadi Ryzen 1200 atau mungkin ngambil Athlon 200G atau Athlon 3000G. Itu sih menurut gue. Bahkan kalau tambahin lagi, nabung lagi lah sebulan 2 bulan gitu kan, bisa lah kalian dapat i3 9100F gitu kan, ya nabung lagi lah intinya kan, pastinya. Dan itu kalian bakal mendapatkan performa yang lebih oke. Itu sih kekurangannya. Yang pertama overprice, yang kedua masih memori DDR3. Itu aja menurut gue. Cuma kalau kalian punya pendapat lain tentang kekurangan dari prosesor ini, kalian boleh tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terus, apakah prosesor Core i5 4460 ini masih layak di 2020 atau 2021 atau mungkin beberapa tahun ke depan? Gue sih bisa bilang bisa iya, bisa enggak, karena emang ini tergantung kebutuhan kalian. Cuma kalau emang kebutuhan kalian itu emang casual aja dan game-gamenya juga nggak berat-berat amat, atau emang kalian emang mau mengorbankan beberapa preset saat kalian bermain game, ini oke banget, masih oke di 2020, di 2021 memainkan beberapa game dengan resolusi yang mungkin sedikit dikurangi untuk mendapatkan FPS yang playable. Intinya masih oke. Ataupun kalian pengen editing juga sebenarnya masih oke gitu kan, ya tinggal kesabaran kalian aja untuk apa namanya editing gitu kan. Intinya kudu sabar, karena semua kunci itu sabar. Asoy. Keren gak sih? Terus jadi Intel Core i5 4460 ini penggunaannya untuk apa ya? Kalau penggunaan untuk kantor, menurut gua sih kalau bisa jujur ini overkill lah. Jadi buat kantor doang ketika apa segala macem ya oke banget gitu, karena emang udah 4 core dan 4 thread dan udah oke lah, intinya nggak usah diperbincangkan lagi gitu kan. Untuk game, gue bisa bilang ini mencukupi untuk game ya. Gue nggak bisa bilang ini terlalu overkill apa segala macam, tapi mencukupi. Apalagi kalau rata-rata kalian juga masih memiliki monitor yang 1080p yang refresh rate-nya masih 60 Hz. Jadi ini oke ya. Untuk mendapatkan FPS yang 60 juga ini agak sedikit mudah si Core i5 4460 ini. Jadi kalau kalian emang masih memakai monitor Full HD atau 1080p, ini masih bisa kalian andalkan. Walaupun kalian memakai game yang baru rilis kemarin sore ya. Ya tapi nggak main di rata kanan juga sih gitu kan. Dan juga gue yakin kalau kalian emang masih punya prosesor ini, VGA card kalian tuh ya nggak jauh-jauh dari VGA card budget. Nggak mungkin kalian tuh yang nggak bisa dibilang gak mungkin, cuma kemungkinan sedikit sekali kalian tuh memakai VGA cardnya yang mungkin RTX 5700 XT atau mungkin RTX 2080 atau RTX 2070 Super atau sebagainya. Itu kayaknya kemungkinan kecil banget dan mau bisa dibilang nggak mungkin kali ya. Dan untuk render atau edit tadi gue udah bilang ya, itu tergantung kalian juga sih. Kalau gue bisa jujur sih ini masih oke.
Cuma ya harus sabar aja gitu kan, karena emang kunci semua hal itu kan kesabaran. Asoy lagi. Sorry. Intinya oke, masih bisa ya. Ya walaupun masih parkour dan parkour, tapi gue bisa bilang bisa. Ya tapi jangan berat-berat juga efeknya. Terus kapan kalian boleh beli Intel Core i5 4460 ini? Menurut gua sih kalian diperbolehkan ya, asik. Jadi ngatur gini. Kalian diperbolehkan beli Core i5 4460 ini kalau kalian punya motherboard dari Haswell ini. Intinya kalau kalian udah punya motherboard dan nggak mau motherboardnya itu mubazir, ya bolehlah kalian beli si Core i5 4460 ini. Cuma kalau kalian emang nggak punya motherboardnya pengen build PC baru, atau mungkin kalian lihat di marketplace ada rakitan gitu kan, Core i5 4460 gitu, kalian beli build baru, itu gua nggak rekomendasikan, karena emang dengan harga yang kalian keluarkan untuk mendapatkan Core i5 4460 ini, kalian you deserve get better than this, asoy Inggris keluar. Jadi kalian bisa ngedapetin sesuatu yang lebih bagus daripada, lebih oke, lebih kekinian daripada si Core PC dengan prosesor i5 4460 ini. Ya intinya jangan beli kalau kalian pengen build PC baru, gitu aja. Terus nih, kalau kalian udah punya prosesor i5 4460 ini, VGA card apa yang paling oke atau mungkin paling enak disandingkan dengan si prosesor ini? Kalau menurut gue sih paling enak kalau kalian itu punya prosesor ini untuk AMD ya. Untuk AMD sebenarnya gue bisa bilang kalau kalian tuh punya RX 580 atau 570 atau mungkin RX 5500 XT, itu masih oke dijalankan di prosesor ini. Ya walaupun nanti ada dalam beberapa skenario ya pasti ada sedikit lah bottleneck, cuma itu minim sekali. Ya, minim sekali. Untuk Nvidia kalian masih bisa ambil GTX 1650 Super atau 1660. Cuma kalau kalian punya dana sekalian 1660 Super ini masih ya, walaupun pasti nanti ada bottleneck sedikit ya. Cuma ini gue masih bilang masih oke lah, masih bisa mengeluarkan menarik tenaga dari si GTX 1660 Super, mungkin masih bisa ditarik secara maksimal. Cuma kalau VGA card ke bawahnya itu masih oke banget. Jadi ini tuh masih bisa memaksimalkan performa VGA card kalau di bawah dari RX 580 juga ke bawah, atau mungkin GTX 1660 atau mungkin 1650 Super ke bawahnya. Itu kalian gak usah ragu, kalau kalian emang udah punya prosesor ini, kalian tinggal pilih aja sesuaikan budget, dan itu masih oke disandingkan dengan i5 4460. Ya, itu dia Intel Core i5 4460 Intel generasi keempat Haswell. Gue bilang ya kalian request yang Haswell refresh ya di sini. Sorry gue ini lagi. Dari atas sampai bawah ini kalian request yang mana, gue bakal bahas cuma satu. Sebenarnya gue sih udah punya kandidat, gue bakal bahas 4690. Cuma kalau kalian emang pengen request, misalnya pengen bang 4590 aja, bebas. Asal ada yang request gitu kan. Cuma atau mungkin bisa jadi gue bikin dua-duanya gitu kan, biar adsense-nya jalan, asik. Enggak tahu lah nanti gimana, tergantung mood gue juga. Tapi kayaknya cukup dibuat satu aja. Oke. Kelamaan nih. Terima kasih sudah menonton Gonam Tech, and always see you next time. Wassalam.